Shalom, salam patunggilan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa pada situasi pandemi ini kita masih diberi kesempatan untuk ibadah di rumah kita masing-masing. Marilah ibadah ini kita serahkan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, begitu besar kasih dan anugerah-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, melalui ungkapan syukur kami bersama-sama membangun ibadah pada saat ini. Ibadah ini kami serahkan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dari awal hingga akhir senantiasa Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan memakai Kidung Ria nomor 27, kita nyanyikan 2 kali. Yesus, oh Yesus. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan pada kami sepanjang hari ini. Baik berkat kesehatan, kekuatan, dan napas kehidupan yang masih kami rasakan pada saat ini, senantiasa semuanya itu atas kasih setia Tuhan. Tuhan, kami datang tidak membawa kebaikan hati. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Maka itu kami mohon pengampunan agar Tuhan mengampuni kami. Layakkan kami, kuduskan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berilah kami hikmat dan pengertian sehingga firman yang kami dengar kami boleh memahami dan melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Secara khusus kami menyerahkan Ibu Dian Terry, urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman hari ini menjadi terang bagi kehidupan, bagi kita semua. Firman-Mu Tuhan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan memakai Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2, firman Allah jayalah. Firman Allah
Salam, selamat sore ibu-ibu dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Segala puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang senantiasa menyertai dan mengasihi kita. Ibadah wanita sore ini kita masih berada pada bulan keluarga, bulan pembangunan GKJW, dan bulan kitab suci. Bacaan yang akan kita baca pada sore hari ini dan renungkan terambil dari 1 Korintus ayat yang ke-16. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Yang demikian. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu, tanpa takut sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya, bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, setelah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan, baik nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikapilah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada satu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus dan Arkadius, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka mengerjakan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Judul renungan pada sore hari ini kita beri judul mengembangkan aksi solidaritas. Mengembangkan aksi solidaritas. Ibu-ibu dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, anak zaman now lebih memilih untuk berinteraksi dengan gadget dibandingkan dengan temannya. Hal ini tentu memberikan dampak buruk dalam reaksi dan sesama. Artinya, kemajuan teknologi membuat manusia lupa akan keberadaan dirinya sebagai makhluk sosial. Mungkin kita akan berkata, bukankah dengan gadget kita juga bisa berinteraksi dengan orang lain? Interaksi dengan gunakan gadget tentu tidak sama dengan interaksi secara langsung. Contohnya, ketika anak bermain bersama dengan temannya melalui game online, mereka bertemu di ruang virtual. Tidak terjadi sentuhan fisik. Tidak bisa melihat bahasa tubuh temannya secara utuh. Hanya dapat mendengar suara dan melihat gambar yang mewakili mereka masing-masing. Jika hal ini tentu harus dibiarkan oleh orang tua, kalau anak-anak akan menjadi manusia yang
tidak memiliki kepekaan terhadap sesamanya. Ibu-ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, melalui tulisan Paulus kita dapat melihat bagaimana Paulus memiliki kepekaan terhadap situasi yang terjadi di dalam persekutuan jemaat Korintus. Paulus berusaha untuk mengingatkan dan mengajak mereka agar damai, sejahtera, dan sukacita yang Yesus berikan tetap ada dalam persekutuan. Hal ini bisa terjadi ketika setiap orang berusaha untuk mengendalikan ego yang ada pada diri dan dapat menerima kehadiran orang lain, serta berusaha untuk menempatkan orang lain pada posisi yang seharusnya. Jika hal ini berlaku dalam kehidupan jemaat, maka setiap persoalan dapat teratasi. Ibu-ibu dan anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selama Allah masih memberikan nafas hidup bagi kita, maka kita akan selalu berhadapan dengan peristiwa yang mengakibatkan hilangnya damai, sejahtera, dan sukacita. Maka melalui refleksi pagi siang ini, Paulus mengingatkan agar orang yang beriman kepada Yesus Kristus menggunakan kasih dalam berinteraksi. Kasih mampu mengubah manusia. Kasih dapat mengalahkan ego. Inilah yang dapat kita lihat dalam diri Yesus Kristus. Karena kasihnya kepada manusia, ia rela mengorbankan dirinya. Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Maka sebagai orang tua yang beriman kepada Yesus Kristus, kita juga harus memberikan teladan bagi anak-anak. Jika kita menginginkan anak-anak menjadi anak-anak yang membawa damai, sejahtera, dan sukacita, maka kita harus memberikan contoh bagi mereka, menghargai mereka sebagai anak yang juga berhak untuk memberikan pendapat, memberikan cinta dan kasih yang tidak hanya dengan materi, tetapi sentuhan fisik dan memperlihatkan kepedulian kepada anak. Misalnya ketika mereka terjatuh dan mengalami luka, dengan tangan yang penuh kasih kita membersihkan dan menyembuhkan luka yang ada ketika mereka meminta waktu untuk kita mendengarkan cerita kejadian yang mereka alami. Maka dengan penuh perhatian kita mendengarkan setiap kata dan kalimat yang mereka ucapkan. Jika hal ini kita lakukan kepada anak-anak, maka mereka pun akan melakukan yang sama terhadap sesama. Ibu-ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, Paulus menggambarkan persekutuan orang percaya layaknya tubuh manusia yang terdiri atas beberapa organ. Yesus Kristus sebagai kepala dan setiap orang yang beriman kepada Kristus, Yesus adalah anggota tubuhnya. Sebagai anggota tubuh Kristus, setiap orang memiliki fungsi dan perannya masing-masing agar tetap tercipta suasana persekutuan yang damai dan sukacita. Maka setiap orang harus mendengar dan melakukan setiap perintah yang Yesus berikan, yaitu kasih. Jadikanlah kasih sebagai dasar dalam berinteraksi. Sampai demikian firman Tuhan.
Kiranya semua ini boleh menjadi berkat bagi kita. Amin. Sungguh indah firman yang kita dengar menjadikan kekuatan iman kita. Kita masuk dalam ucapan syukur, yaitu mengumpulkan persembahan diiringi dengan pujian PKJ nomor 148 ayat 1 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita naikkan syafaat kami. Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu. Kembali kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar sehingga menjadi kekuatan iman kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja yang telah Tuhan tanam di muka bumi ini. Terkhusus kami berdoa untuk gereja-Mu yang di Cangkring senantiasa berkati di dalam pelayanannya. Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat yang lanjut usia. Tuhan berkati kesehatan dan kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Senantiasa Tuhan jamah dengan tangan kuasa Tuhan, sehingga saudara kekasih kami mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang mengalami pergumulan hidup. Senantiasa Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulannya sehingga dapat selesai dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, baik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Senantiasa Tuhan berkati kecerdasan, kepandaian sehingga dicita-citakannya dapat tercapai. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Senantiasa Tuhan berkati sehingga anak-anak kami mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak kami yang sedang mencari jodoh. Senantiasa Tuhan sediakan jodoh yang sesuai dengan imannya. Senantiasa kami mengucap syukur berkat yang kami terima dan kami serahkan kepada Tuhan, dan kiranya senantiasa Tuhan sucikan dan kuduskan sehingga persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang telah mempersembahkan, berkati setiap kehidupan melalui pekerjaannya. Kami berdoa untuk para pemimpin dari pusat sampai ke pelosok daerah. Kiranya senantiasa Tuhan berikan kekuatan agar menjalankan tugas dan pimpinannya dengan baik, sehingga dalam situasi pandemi ini bisa ditangani dengan baik sehingga pandemi ini cepat usai.
Inilah Tuhan yang menjadi ungkapan syukur kami dan doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita bangkit berdiri menyanyikan Mares Wanita GKJW. Mari kita mohon berkat. Ibu-ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah ini, mari kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.